Horas mari ta sudena. Terima kasih mari tu hatta ake madung bisa hita markarejo, marlagu, marsaksi saminggu na salpu. Di tonga-tonga ni kilogata, tonga-tonga ni gereja dok masyarakat. Jana rohita marsomba Tuhan di bagas astikyon, laho membigi hatana. Karena persaya do hita marhiti hatana di bata, dilehem musia di hita gogo hai pason, mamulus ari-ari ni ngurutta sigano pari. Madung masuk kita tu minggu pa salah pemboraskon, duk Trinitatis. Ojahan ni jamita di hita sonari ialah pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa pertolongan yang dia terima bukanlah dari kekuatan atau dari dirinya sendiri, tetapi itu hanyalah karena Tuhan. Pertolongan itu bisa melalui kuasa dan perbuatan ajaib Tuhan yang dialami oleh pemazmur. Pernyataan Tuhan adalah pertolongan kita menjadi pengakuan spiritualitas. Dengan mengaku Tuhan sebagai pertolongan kita, maka kita yang lemah menjadi kuat. Kita yang tak berdaya punya harapan menghadapi tantangan. Itu kalau kita mengaku pertolongan kita datang dari Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan menyatakan bahwa pertolongan kita juga bukan hanya pertolongan biasa, tetapi pertolongan itu adalah pertolongan yang luar biasa, yang kokoh, yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun di dunia ini. Jadi hanya Tuhan yang bisa melakukan, yang menolong, membebaskan kita dari jerat musuh, dari gelombang air yang mematikan, yang membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan melalui tangannya menolong kita. Dalam Mazmur 124 ini kita melihat Tuhan menggambarkan dirinya sebagai penyelamat. Tuhan membebaskan umatnya dari bahaya yang mengancam, dari bahaya yang mematikan seperti air yang menghanyutkan dan jerat yang menangkap seperti burung. Ini menggambarkan bahwa dalam segala situasi Allah punya kuasa, punya cara untuk menolong, membebaskan, menyelamatkan kita. Dari kehidupan pemazmur di dalam 124 ini, dari Mazmur 124 ini kita melihat ada beberapa pelajaran yang hendak kita terima atau kita dapatkan dari Mazmur ini. Pertama, Tuhan adalah penolong kita di tengah bahaya. Di ayat 1 pemazmur berkata, sekiranya bukan Tuhan yang memihak kepada kita, berarti ada Tuhan yang menolong di tengah bahaya. Sekiranya Tuhan tidak menolong, tidak memihak, sebenarnya kita sudah mati. Sebenarnya Tuhan atau musuh kita mampu menjerat kita, atau air itu menghanyutkan kita sehingga kita tidak bisa terlepas, sehingga kita mati dihanyutkan oleh air yang besar itu, atau terjerat seperti burung yang kena perangkap. Tapi tangan Tuhan menolong kita di tengah bahaya. Ada bahaya-bahaya yang kita hadapi, tapi Tuhan memberi kita keselamatan dan kebebasan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyadari bahwa ada banyak bahaya-bahaya yang bisa merusak hubungan kita sebagai keluarga atau sebagai gereja atau sebagai masyarakat. Ada bahaya-bahaya yang setiap hari hendak menghanyutkan keluarga kita, hendak menghanyutkan gereja kita, atau menghanyutkan masyarakat kita. Di era masa-masa menjelang pilkada pun bisa saja ini menghanyutkan kita. Ada banyak pilihan, tapi kadang-kadang dengan pilihan yang berbeda bisa menenggelamkan kita atau merusak hubungan kita sebagai gereja atau sebagai keluarga. Nah, dalam pilkada ini nanti misalnya janganlah kita terhanyut oleh bahaya-bahaya itu. Tapi biarlah pilihan kita berbeda, tetapi iman kita tetap satu. Kita beriman kepada Allah yang benar, kepada Yesus. Ini yang pertama, Tuhan penolong kita di tengah bahaya. Jadi kalau kita sudah tahu bahaya, jangan takut. Karena ada Tuhan yang akan menolong kita di tengah bahaya.
Misalnya seperti nahoda, kalau dia sedang menahodai sebuah kapal, ketika dia lihat gelombang besar di hadapan kapal itu, lalu dia sebagai nahoda, kalau dia pertama takut menghadapi gelombang besar itu, maka semua penumpang yang di dalam kapal itu akan gusar, akan ketakutan juga. Tetapi sebagai nahoda, dia menghadapi gelombang besar itu dan meyakini Tuhan akan menolong dia melewati gelombang itu sampai berlabuh di pelabuhan. Itu yang membuat penumpang atau orang yang bersama dia akan merasa tenang. Hidup kita juga begitu. Kita tahu ada banyak bahaya di hadapan kita, tapi yakinlah Tuhan akan menolong kita. Itu yang kita pelajari. Yang kedua, pertolongan Tuhan datang di saat yang tepat. Kalau kita baca ayat yang 6 dan ke-7, ketika jerat itu telah terputus, kita pun terluput. Coba kita baca ayat yang ke-7 dari Mazmur tadi. Kita melihat di situ bagaimana pemazmur menggambarkan bahwa ketika nyawa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap, burung jerat itu telah terputus dan kita pun terluput. Jadi perasaan itu adalah sangat menyenangkan. Kalau kita punya pengalaman pernah suatu ketika misalnya kita hampir disambar petir contoh, atau kita hendak disambar oleh sepeda motor, lalu kita terbebas daripadanya, perasaan kita pasti senang dan merasa lega. Atau mungkin kita kena deadline sesuatu, tetapi kita bisa memberikan sebelum deadline. Kalau mahasiswa misalnya paper, kalau hutang misalnya sebelum deadline kita bayar hutang, ada rasa lega yang kita rasa. Jadi Tuhan pun begitu. Sebelum kita hampir mati atau terjerat dalam jerat ini, kalau dikatakan seperti burung yang terjerat, lalu talinya terputus. Kalau bisa burung itu merasa seperti perasaan kita, dia bisa bertepuk tangan mengatakan puji Tuhan, haleluya. Seperti itulah perasaan pemazmur tatkala Tuhan menolong pada saat yang tepat. Maka orang Kristen sering beriman pas-pasan kan. Pas mau bayar cicilan datang berkat, ya. Pas mau bayar uang kuliah anak datang berkat, itu pas itu, pas-pasan. Kita berkelimpahan atau berkecukupan, tapi pada saat yang tepat Tuhan menolong kita, memberi pertolongan kepada kita. Itu yang dirasakan oleh pemazmur. Yang kita pelajari bagian yang kedua dari teks ini ialah pertolongan Tuhan datang saat yang tepat. Yang ketiga yang kita pelajari dari teks ini ialah mengakui pertolongan dalam nama Tuhan. Itu sebab dalam ayat yang ke-7 pemazmur berkata, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Poin terakhir dari pelajaran bagian yang terakhir ini ialah pemazmur berkata pertolongan kita dalam nama Tuhan. Mengapa disebut dalam nama Tuhan? Karena nama Tuhan itu berkuasa. Nama Tuhan itu maha kuasa. Ketika dia disebut, dipanggil, dia bertindak. Jadi kalau Tuhan kita seru, dia akan bertindak. Ini firman-Nya. Firman-Nya itu ya dan amin. Ketika dia berkata untuk menolong kita, maka dia akan menolong kita. Ketika dia berjanji untuk menyelamatkan kita, dia akan menyelamatkan kita. Jadi nama Tuhan itu punya power, punya kuasa menolong kita. Maka Tuhan itu disebut dengan maha kuasa. Pertolongan kita dalam nama Tuhan berarti Tuhan itu maha kuasa. Maha kuasa membebaskan kita, maha kuasa menolong kita, maha kuasa meluputkan kita. Tapi jangan salah pelintir. Ada orang berkata Tuhan itu maha segalanya. Itu tidak benar. Pernyataan Tuhan maha segalanya salah. Yang benar ialah Tuhan maha kuasa. Apa bedanya maha kuasa dengan maha segalanya? Kita umat Kristen tidak mengakui Tuhan maha segalanya. Kalau maha segalanya berarti Tuhan bisa membunuh orang. Tuhan berbuat jahat. Tuhan berbuat tidak adil. Kalau dia maha segalanya.
Tuhan orang Kristen bukan maha segalanya, tapi maha kuasa. Artinya apa? Dia berkuasa mencipta manusia. Dia berkuasa menyelamatkan manusia. Dia berkuasa meluputkan manusia. Bahkan dia berkuasa membangkitkan manusia dari kematian. Itu tidak didapatkan di Tuhan manapun. Itu bedanya Tuhan orang Kristen dan Tuhan agama lah. Tuhan kita tidak maha segalanya, tapi dia maha kuasa. Kalau di agama lain mungkin ada pemahaman Tuhan maha segalanya. Tapi di kita tidak ada Tuhan maha segalanya, tapi maha kuasa. Maka pertolongan kita dalam nama Tuhan berarti Tuhan itu maha kuasa. Maha kuasa untuk apa? Menyelamatkan kita, meluputkan kita, dan menolong kita. Pertanyaan kita sekarang, apa perbuatan Tuhan yang maha kuasa, yang menyelamatkan, atau yang dilakukan oleh Tuhan kepada Daud dalam Mazmur ini? Apa yang dilakukan Tuhan? Perbuatan apa yang dilakukan Tuhan kepada Daud di Mazmur ini? Pertama, Tuhan memihak umat Israel. Tuhan memihak Daud. Jadi artinya Tuhan di pihak kita. Kalau penulis Roma mengatakan jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Artinya kalau Tuhan bersama kita, jangan takut kalah. Tuhan sudah memberi kita kekuatan. Maka di ayat 1 itu dikatakan kata Tuhan memihak. Memihak siapa? Israel. Memihak siapa? Daud. Memihak siapa? Memihak orang-orang percaya. Maka Tuhan pasti tidak akan membuat binasa ciptaannya. Tuhan tidak akan membuat hancur lebur ciptaannya. Orang yang percaya akan dilindunginya. Orang yang percaya akan ditolong. Ini yang kita lihat. Sehingga kalau Tuhan di pihak kita, yakinlah tidak ada masalah yang terlalu besar, yang terlalu berat di dalam hidup kita. Jadi Allah yang maha kuasa itu, Allah yang maha besar itu, itulah yang akan menolong kita. Jadi masalah kita itu kecil, tetapi Allah itu yang maha kuasa menolong kita. Karena apa? Dia memihak kita dan kemenangan berada di pihak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan kita dari amarah musuh. Kalau kita baca ayat yang ketiga dikatakan begini, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Siapa itu? Musuh itu. Kalau Tuhan tidak memihak kita, pasti mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka bangkit terhadap kita. Kalau kita lihat kemarin yang di Bekasi kan, seorang ibu yang melarang beribadah di sebuah rumah. Amarahnya itu kan meluap-luap, kayak mau menerkam gitu kan. Ini karena salah paham terhadap teks dalam peraturan 3 menteri itu, yang sebenarnya sudah dihapus ya. Yang mengatakan mendirikan rumah ibadah itu punya izin. Seperti membangun gereja GKP Abinje ini harus punya izin. Tapi beribadah itu tidak perlu izin. Jadi kalau kita beribadah di rumah, pertanyaan misalnya, ibadah keluarga, tidak perlu izin. Tapi kalau kita membangun gereja, perlu izin. Di situ perbedaannya. Kalau setiap ibadah harus izin, maka setiap kita berdoa di rumah harus minta izin ke Departemen Agama. Wah, berapa izin setiap hari? Doa makan minta izin. Doa bangun tidur minta izin. Doa bangun pergi ke gereja minta izin. Ya kapan lagi selesainya kita ini? Gak bisa beribadah. Jadi makanya yang benar ialah membangun rumah ibadah minta izin. Tapi beribadah kepada Tuhan tidak perlu izin. Jadi kapan saja pun kita beribadah, silakan. Itu yang menurut saya gagal paham. Jadi jangan kita pun nanti kalau seperti itu ada orang yang mengganggu kita beribadah di rumah, jangan reaksionis. Tenang aja, diberi penjelasan kepada mereka bahwa kami tidak membangun rumah ibadah, kami sedang beribadah.
Kalau setiap orang harus diberi izin dulu baru beribadah, berarti kita di mana-mana pun tidak bisa beribadah. Ini yang kita lihat. Tuhan menyelamatkan kita dari amarah musuh. Karena apa? Tuhan memihak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan melindungi kita dari bahaya besar. Apa bahaya besar yang digambarkan oleh pemazmur di ayat 5, 4 dan 5? Pasti air telah menghanyutkan kita, banjir telah menenggelamkan kita. Pasti banjir telah menenggelamkan kita. Air yang meluap-luap itu bahaya besar. Coba kita bayangkan kita di lautan yang luas, misalnya di Samudra Hindia, datanglah gelombang air itu yang sebesar kapal besar itu hendak menenggelamkan kita. Wah, mungkin kita sudah berteriak-teriak. Jangan dulu ke laut Hindia Belanda. Kalau kita menyeberang ke Danau Toba misalnya dari Ajibata ke Nenggolan, kalau sudah gelombangnya begini, kita pun mulai takut. Apalagi air itu sudah mulai dekat ke kapal itu, kita mulai takut. Padahal di Danau Toba tidak ada gelombang yang besar. Walaupun itu danau, pasti ada gelombangnya, tapi tidak sebesar di laut. Ini yang kita lihat. Tetapi Tuhan melindungi dari bahaya. Jadi bukan menghabiskan bahaya itu atau membuang bahaya itu, tapi Tuhan melindungi. Artinya membiarkan bahaya ada, tapi kita tidak dimakan bahaya itu. Jadi Tuhan tidak sedang membuang bahaya dari di hadapan kita, tetapi Tuhan memberi kita perlindungan di tengah bahaya itu. Dunia ini penuh dengan bahaya, tapi di tengah dunia yang penuh bahaya ini, Tuhan lindungi kita. Jadi jangan berdoa supaya tidak ada lagi gelombang ombak di laut. Tidak perlu berdoa seperti itu. Tapi doa kita, Tuhan lindungi aku dikala melewati gelombang laut ini. Jangan pernah berdoa, Tuhan jangan ada gelombang di rumah tangga kami. Jangan ada persoalan di rumah tangga kami, di gereja kami, di masyarakat kami. Tidak bisa, pasti ada gelombang masalah di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Tetapi mintalah Tuhan lindungi kami di tengah badai yang menerpa rumah tangga kami, badai yang menerpa gereja kami, masyarakat kami. Sehingga kalaupun datang badai itu, kita terlindung, tidak ikut dalam kehancuran gelombang dan badai. Karena ada tangan Tuhan yang melindungi, menyelamatkan kita. Itu yang ketiga yang kita pelajari dari teks ini. Kalau dalam teks ini dikatakan pasti tenggelam, pasti hanyut. Tapi ketika tangan Tuhan melindungi kita, hanya satu kepastian, kita diselamatkan. Kalau ada persoalan di tengah keluarga kita pasti utuh dan harmonis. Kalau ada pun persoalan dengan gereja kita, GKPA pasti unggul melayani dalam kebersamaan. Tidak akan hancur. Apalagi saya tadi senang melihat altar ini sudah bagus sekali. Lalu pintu rupanya sudah dipindahkan ke agak tengah, sehingga sirkulasi udara bagus. Lalu kalau saya lihat depan ini sudah depan gereja megah ini. Luar biasa, cantiknya. Kalau sudah begini rapinya gereja, ibadah pun senang. Orang-orangnya pun senang mendengar khotbah di sini. Maka akan terjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Jadi iman kita bertumbuh, iman kita bertambah, dan tidak hanya iman kita yang bertumbuh dan bertambah, nanti jemaat kita pun bertambah. Sehingga kursi-kursi yang kosong ini semakin diduduki oleh jemaat-jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan. Ini yang kita lihat, bahwa Tuhan melindungi kita dari bahaya besar. Dulu waktu masih mereng altar ini kan, bahaya besar itu. Bisa saja waktu berkhotbah nanti tumbang ini kan, karena mereng waktu itu kan. Sekarang gak mereng lagi kan, sudah kokoh.
Jadi siapapun di sini, kalaupun digini-gini kan ini tidak bahaya lagi. Karena sudah kokoh. Jadi perlindungan Tuhan itu kokoh. Tidak membahayakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan membebaskan Israel dari perangkap musuh. Ayat 6-7, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat. Perangkap burung jerat itu telah terputus dan kita pun terluput. Jadi yang dilakukan Tuhan ialah membebaskan umat Israel dari perangkap musuh. Jadi perangkap itu kan tidak kita tahu ada perangkap. Kita mungkin lewat seperti biasa terperangkap. Sama seperti kalau ada perangkap burung, perangkap babi misalnya di hutan, itu kan atau perangkap ular, kita sudah buat pancingan supaya ular itu, burung itu atau babi itu bisa melewati daerah-daerah yang kita sudah pasang perangkap. Kalau dia lengah dapat. Dunia ini penuh dengan perangkap. Perangkap itu bisa manisnya tawaran-tawaran dunia ini, atau bisa keinginan tubuh dan daging kita. Akhirnya kita terperangkap. Kalau terperangkap, terjerat, ya tidak bisa lepas. Harus ada kuasa lain yang memutuskan perangkap itu supaya kita bebas dan terluput. Dan Tuhan melakukan itu, membebaskan Israel dari perangkap-perangkap musuh yang mematikan. Dan kita pun mungkin terbebas dari perangkap-perangkap rayuan-rayuan dunia ini yang hendak menyeret kita ke dalam jerat dosa. Kita bangun pagi bekerja, mungkin sudah banyak tawaran, bisikan-bisikan, ambillah, makanlah, kira-kira begitu ya. Seperti ular menggoda Hawa, makanlah. Nanti kalau kau makan, kau bukan mati, tapi kau sama seperti Allah. Kita pun di dunia ini sering godaan-godaan itu seperti itu. Udahlah, makanlah. Nanti kalau kau makan itu, tambah kaya kau, tambah hebat kau. Tapi ingat, manis itu, kalau tawaran-tawaran manis itu berasal dari iblis. Tapi tawaran Tuhan tidak semanis itu. Tawaran Tuhan akan meluputkan kita dari perangkap itu. Walau terkadang kita harus mengalami penderitaan. Yang kelima, Tuhan adalah sumber pertolongan sejati. Maka ayat 8 ditutupnya dengan pertolongan kita dalam nama Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan kita bukanlah hanya omon-omon, tapi Tuhan kita bertindak. Apa buktinya bahwa Tuhan kita bertindak? Tuhan kita memberi anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ada orang berkata begini, Yesus datang untuk menyelamatkan, membebaskan kita dari dosa atau menyelamatkan dunia dari dosa. Bukan. Tuhan Yesus datang bukan hendak membebaskan dosa. Enggak. Tuhan Yesus datang hendak menebus manusia dari dosa. Karena upah dosa ialah maut. Maut artinya mati. Jadi kalau dia tidak tebus kita dari maut itu, maka semua orang mati di telan bumi ini dan tidak menerima keselamatan kita. Maka dia datang ke bumi ini menebus. Namanya pun menebus berarti ada pengganti. Misalnya kalau kita gadaikanlah sepeda motor kita ke pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi sebenarnya bermasalah juga ya. Karena kita harus membayarnya. Lalu kita harus gantinya apa? Supaya kita dapat sesuatu dari pegadaian. Ya ada dong. Misalnya STNK atau BPKB. Harus ada tinggal di sana. Nah kalau kita ingin kembali barang itu kepada kita, sepeda motor itu kepada kita, berarti kita harus tebus yang kita titip itu di pegadaian.
Lalu setelah kita berikan sejumlah uang, maka dia kembali kepada kita. Nah, dosa sekarang telah membuat manusia tergadai kepada iblis, kepada kematian kekal. Lalu datanglah Tuhan memberi Yesus, menebus kita, menggantikan kita supaya jangan mati kekal. Lalu dia mati di Golgota supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi pertolongan kita dalam nama Tuhan berarti Tuhan telah bertindak luar biasa. Dia menebus kita dari kematian kekal dan memberi kita hidup yang kekal. Tidak ada Allah di dunia ini seperti itu. Tidak ada Allah di dunia ini seperti itu. Maka Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa dan bertindak memberi tebusan kepada kita dan jaminan kepada kita, pertolongan kita dalam nama Tuhan supaya kita selamat. Apa yang hendak kita renungkan dari nats hari ini, dari perikop khotbah hari ini, dalam minggu ke-18 setelah Trinitatis, kita bawa kabar baik pulang yang kita renungkan setiap hari, 1 minggu ke depan. Yang pertama, kesadaran bahwa Tuhan adalah pelindung dan penolong yang sejati. Jadi kita harus sadar penolong dan pelindung yang sejati hanya Tuhan. Hanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di luar itu tidak ada Tuhan yang mampu menolong kita. Jadi kalaupun kita berjalan minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, yang menolong kita, yang memberi perlindungan sejati bagi kita hanyalah nama Tuhan. Maka nama itu berkuasa. Kalau kita sebut nama Yesus, ada dunia yang bergetar. Ada kuasa yang memberi kuat kepada kita. Yang kedua, apa yang hendak kita bawa pulang dari renungan khotbah ini, mengakui keterbatasan diri dan kebesaran Tuhan. Kita ini terbatas. Itu sebab kita sering terjerumus, kita sering terjerat, kita sering jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Kita lemah. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, kita tidak bisa membebaskan kita. Lalu kita bisa mati ketika kita terjerat, ketika kita terjerumus, ketika kita jatuh ke dalam dosa. Maka hanya satu kuasa yang bisa menyelamatkan kita ketika jatuh dalam keterbatasan kita, yaitu kuasa Tuhan. Karena kita adalah lemah, makhluk yang biasa, makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka setiap hari mawas dirilah dan minta Tuhan melindungi kita setiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengakuan akan keterlibatan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Akuilah bahwa tanpa Tuhan memihak kita, kita kalah. Tanpa Tuhan bersama kita, kita ditenggelamkan gelombang air kehidupan dunia ini. Kita akan terjerat seperti burung yang terjerat dalam perangkap itu. Tetapi kalau Tuhan terlibat bersama kita, maka Dia memihak kita, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, belajar bersyukur dalam pertolongan Tuhan. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, bersyukurlah, mengucap syukurlah. Maka doa-doa kita setiap hari, terima kasih Tuhan Engkau beri kami kehidupan. Terima kasih Tuhan telah Engkau beri kami makanan minuman, sandang pangan. Terima kasih Tuhan Engkau beri kami warga gereja yang baik-baik di GKPA Binjai ini. Terima kasih Tuhan Engkau berikan aku suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Engkau berikan kami masyarakat yang baik. Amin. Itu aja dulu. Belajarlah berdoa hanya berkata terima kasih. Jangan berdoa hanya menuntut Tuhan menggenapi keinginan kita, kebutuhan kita. Berarti belajar bersyukur. Bersyukur atas pertolongan Tuhan. Bersyukur atas keselamatan Tuhan. Bersyukur atas perlindungan Tuhan. Bersyukur atas penyertaan dan memihaknya Tuhan kepada kita. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, kepercayaan pada kuasa nama Tuhan.
Jadi sekali lagi saya sampaikan, kuasa dalam nama Tuhan itu luar biasa. Karena tidak ada nama di atas segala nama yang berlutut ke satu nama ini. Tidak ada nama di atas segala nama yang tidak berlutut ke nama ini. Itulah kuasa di dalam nama Tuhan. Tuhan kita punya kuasa di mana-mana. Ini pun akan menjadi kebanggaan bagi kita. Maka ketika ditanya apa agamamu, maka yakin dan tegas katakan, aku pengikut Kristus. Agamaku Kristen. Kalau agama kita Kristen, maka sikap kita harus seperti Kristus. Jangan hanya agama dalam KTP, melengkapi registrasi di mana-mana agama Kristen. Tapi sikap kita bukan Kristen. Tapi sikap kita terkadang bisa menjadi anti-Kristen, anti-Kristus. Tapi nama harus sesuai dengan tindak, perilaku, sikap kita. Sekali pengikut Kristus, tingkah kita, sikap kita, gaya Kristus. Sehingga orang mengenal kita dari cara kita berbicara, dari cara kita bertindak, kita pengikut Kristus. Ini yang harus kita renungkan. Sehingga kepercayaan pada kuasa nama Tuhan terlihat dalam setiap gerakan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan menolong kita mengerti, memahami firman-Nya, bahwa Tuhan adalah penolong kita. Pertolongan kita hanya ada dalam nama Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Adudugoi say marhamuduan na borsayai. Say marhamuduan na borsayai. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar dalam minggu ke-18 setelah Trinitatis ini. Pertolongan Tuhan, pertolongan kami ada dalam nama Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan memihak kami, dan karenanya kami sadar sebagai manusia yang lemah, Tuhanlah yang maha besar dan maha kuasa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengingatkan kami dan menyadarkan kami bahwa Tuhan telah membebaskan kami dari jerat musuh dan bahkan melindungi kami dari murka dan amarah musuh, sehingga kami boleh terjerat, terbebas itu karena kuasa-Mu. Karena itu kami mohon supaya Tuhan mengajar kami bersyukur setiap saat atas kebebasan yang Tuhan berikan bagi kami, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, bahkan perlindungan dari ancaman musuh itu. Karena itu ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya firman ini menjadi dasar kami bersekutu, bersaksi, dan melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, gereja dan masyarakat. Ajar kami untuk mengerti, memahami firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.